Saudara, kami ajak Anda untuk memantau situasi terkini dari kilometer 47 Tol Jakarta Cikampek dan juga di Palimanan. Di sana sudah ada dua jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano di kilometer 47, kemudian ada Niputu Trisnanda di Palimanan. Dan kita akan ke Francisco terlebih dahulu di kilometer 47. Sisko, informasikan kepada kami situasi terkini dari sana. Untuk arus lalu lintasnya sendiri pada siang hari ini Niluh dan juga saudara adalah cukup fluktuatif untuk kendaraan ataupun arus lalu lintas yang berada di kilometer 47 Tol Jakarta Cikampek. Di mana memang kalau kami pantau mayoritas kendaraan berplat nomor B dari arah Jakarta ini mendominasi perjalanan di Tol Jakarta Cikampek ini. Kami akan menunjukkan gambar terkini situasi di Tol Jakarta Cikampek ini oleh juru kamera kami Jennifer Prapta. Di sini terdapat sejumlah kendaraan yang dimana kalau kami lihat juga terdapat pertemuan antara kemudian Tol Jakarta Cikampek yang arus bawah dengan Tol Jakarta Cikampek yang di arah atas atau juga MBZ. Dan untuk rekayasa lalu lintas yang saat ini masih dilakukan sejak dari pukul 8 pagi tadi, Niluh dan juga saudara, adalah sistem rekayasa lalu lintas kontraflow. Di mana kalau dari pantauan kami untuk kontraflow ini bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh para pengemudi ataupun juga pengendara yang melintas di Tol Jakarta Cikampek ini di kilometer 47 karena disediakan setidaknya dua ruas jalur atau jalan seperti itu yang mengarah ke gerbang tol Cikampek utama. Kenapa kemudian sistem kontraflow ini dilakukan, Niluh dan juga saudara, agar kendaraan-kendaraan yang mengarah ke Jakarta dari arah Bandung ini dapat mengalir ataupun juga diurai kepadatannya seperti itu, khususnya di pertemuan di Tol Cipularang, Niluh dan juga saudara, sehingga kendaraan-kendaraan tersebut dapat masuk dan juga melintas. Karena apabila kemudian diberlakukan sistem one way seperti yang dilakukan pada tengah malam tadi hingga setidaknya pada pukul 8, ini membuat sejumlah kendaraan harus keluar terlebih dahulu di kilometer 76 Tol Cipularang atau keluar melalui gerbang tol Sadang seperti itu, sehingga harus melalui jalur arteri dan kembali masuk ke Tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Karawang Barat, Niluh. Sehingga memang harus diperhatikan bagi masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi terkini apabila terjadi perubahan atau skema rekayasa lalu lintas yang terjadi khususnya di Tol Jakarta Cikampek ini, karena akan bergerak secara situasional seperti itu pelaksanaannya, bisa saja dilakukan one way ataupun juga sistem kontraflow. Dan informasinya saat ini memang belum ada waktu kapan berhentinya untuk sistem kontraflow yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek kilometer 47 ini. Namun yang bisa kami sampaikan untuk arus lalu lintas yang dibuka dari Tol Jakarta Cikampek ini yang mengarah ke arah Cikampek ini lebih lancar apabila dibandingkan dengan jalur utama atau jalur regulernya seperti yang tergambar pada kiri layar kaca Anda, di mana memang di sini kendaraan-kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi ini cukup rapat antara satu dengan lain, namun juga cukup fluktuatif juga, dapat berubah-ubah seperti itu kondisi arus lalu lintasnya tergantung bagaimana kepadatan dari arus lalu lintas ataupun juga penyumbatan atau juga bottleneck tersebut. Karena selain kemudian masalah yang ditemukan di lokasi tempat kami melaporkan adalah pertemuan jalur atas dan jalur bawah Tol Jakarta Cikampek, mengingat juga di kilometer 54 ini merupakan pintu keluar ataupun juga akses keluar menuju ke Karawang Timur. Selain itu juga tidak jauh setelahnya di kilometer 57 ini banyak sejumlah masyarakat yang menghabiskan waktu setelah lelah berkendara seperti itu ke rest area 57. Inilah kemudian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, namun tetap harus memperhatikan juga durasi saat beristirahat ini dulu maksimal ada 30 menit. Kenapa kami katakan perlu beristirahat seperti itu? Karena dari informasi yang kami dapatkan ataupun juga kami kumpulkan, banyak sejumlah data kemudian yang dipaparkan juga dari pihak Jasa Marga melalui akun pribadi Twitternya seperti itu, menjelaskan ada sejumlah kecelakaan yang terjadi di ruas Tol Jakarta Cikampek yang biasanya terjadi pada malam hari hingga dini hari, sehingga apabila mengantuk ataupun juga lelah dapat berhenti sementara, atau kalau misalnya tetap ingin melanjutkan perjalanan, pastikan ada penumpang atau juga pengendara yang bisa menggantikan untuk berkendara hingga ke sampai tempat tujuan seperti itu. Dan dari pantauan kami juga, kalau biasanya Niluh di kilometer 47 ini banyak sejumlah kendaraan yang berhenti sementara untuk ke toilet, namun saat ini sudah diberi kon ataupun juga pembatas sementara seperti itu, sehingga
apabila ada kendaraan-kendaraan yang memang harus membutuhkan pertolongan seperti yang tergambar pada visual Anda ini, bisa dilakukan koordinasi oleh petugas kepolisian agar diberikan bantuan ataupun juga pertolongan sehingga nantinya dapat mengurai kemacetan ataupun juga kepadatan arus lalu lintas. Inilah kemudian hal-hal ataupun juga variabel-variabel yang kami pantau ini menjadi salah satu penyumbang kemacetan, yaitu adalah kalau adanya kendaraan berhenti, rusak ataupun adanya insiden kecelakaan. Inilah yang kemudian harus diperhatikan bagi masyarakat terkait masalah kelayakan kendaraan ataupun juga bagaimana keselamatan ataupun juga keamanan saat berkendara. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima saat akan melakukan perjalanan, mengingat bahwa tujuan yang mayoritas yang paling banyak pengendara ini ke sejumlah daerah mulai dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan bisa kami gambarkan juga informasinya yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat apabila kemudian menemui kendala-kendala teknis ataupun juga kendaraan seperti itu, dapat bisa menggunakan atau mengakses nomor telepon yang diberikan oleh pihak Jasa Marga agar bisa membantu untuk proses perbaikan ataupun juga pertolongan seperti itu saat mengalami ataupun juga berjalan di kilometer 47 hingga kilometer 70 ke arah gerbang tol Cikatama. Nilu. Baik, kondisi di sana padat saat ini juga perlu untuk diantisipasi soal rest area, beristirahat, dan kemudian juga ketika terjadi kendala bisa menghubungi pihak terkait untuk bisa mendapatkan bantuan seperti yang baru saja terjadi juga di lokasi, tepat di lokasi jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano melaporkan.